Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Mantan Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk Ishak meninggal di usia 76 di Rumah Sakit Kanu Joso, Balikpapan. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, sebanyak 1.746 personel diterjunkan dalam operasi Lilin Mahakam 2024. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Itulah peribahasa untuk menggambarkan panen di pertambakan Labangka di Samarinda. Apel Operasi Lilin Mahakam 2024 yang dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltim, Irjen Pol Nanang Afianto, dan dihadiri pejabat utama Polda Kaltim, serta stakeholder terkait lainnya, digelar di halaman parkir BSCC Dom Balikpapan Minggu sore. Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Afianto mengatakan, apel ini adalah operasi kepolisian terpusat guna memastikan kesiapan personel dan alat pendukung dalam pelaksanaan pengamanan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Tujuan utama dari operasi ini adalah pengamanan pelaksanaan ibadah Natal serta penyambutan Tahun Baru 2025. Dalam operasi Lilin Mahakam 2024 kali ini di wilayah Kalimantan Timur, jumlah anggota kepolisian yang dilibatkan sebanyak 1.746 personel. Operasi ini juga didukung oleh TNI, Basarnas, BNPB, dan instansi terkait lainnya. Operasi kepolisian terpusat yang sudah dimulai hari ini sampai tanggal 2 Januari. Dan tentunya seperti yang sebelumnya juga, ini adalah untuk pengamanan yang akan ibadah Natal dan kemudian menyambut Tahun Baru. Dan ini sudah kita laksanakan serentak juga di semua kabupaten yang ada di wilayah Kalimantan Timur dengan yang jam sama, dan kemudian juga pengerahan personilnya juga sudah kita persiapkan karena ini sudah terencanakan dari awal, sehingga kita mempersiapkan kurang lebih dari anggota kepolisian yang tergelar ini yang dilibatkan ada 1.746 personil. Ini pun juga dibantu dari teman-teman TNI, dari Satpol PP, dari kita lihat dari Basarnas, BNPB, dan stakeholder yang ada. Operasi Lilin Mahakam 2024 ini akan digelar selama 12 hari, mulai dari 22 Desember hingga 2 Januari 2025. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Dukung kelancaran arus mudik dan liburan pada Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, serta program pemerintah untuk energi hijau. PT PLN Persero menyediakan 71 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang tersebar di 57 lokasi di Kaltim dan Kaltara. General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi Kaltimtara menyebut, selain menjamin ketersediaan pasokan listrik saat Nataru, pihaknya pun juga telah memperkuat jaringan SPKLU agar arus mudik dan liburan lancar, serta tidak khawatir kehabisan baterai kendaraan saat di perjalanan. Memang kami dari PLN dalam rangka menyambut Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 ini, kami selain siaga terkait pasokan listrik, kami juga menjaga kenyamanan para pengguna mobil listrik ya dalam berkendara, khususnya kita di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Jadi kami juga siaga terkait kesiapan SPKLU.
di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Dan sampai dengan saat ini kami sudah membangun 71 SPKLU. Ini tersebar di 57 lokasi. Jadi mulai dari Balikpapan sampai Kalimantan Timur, Samarinda, Bontang, Berau, sampai ke Tanjung Selor, bahkan di Tarakan dan Nunukan juga ada unit-unit SPKLU, dan semuanya dalam kondisi siap untuk menyambut para pengguna kendaraan listrik, terutama dalam perayaan Natal dan Tahun Baru ini. Dengan tersedianya SPKLU di pusat kota, pengguna kendaraan listrik ini mengaku sangat terbantu saat ingin mengisi daya pada kendaraannya. Selain lebih mudah didapatkan, juga dapat memperlancar tugas mereka dalam menjaga pertahanan dan keamanan jalur darat. Perlu diketahui, Taman Monpera ini merupakan salah satu aset tanah milik Kodam 6 Mula Warman. Jadi juga untuk menunjukkan bahwa Kodam 6 Mula Warman ini berkomitmen untuk mendukung transisi green energy di Indonesia. Keberadaan SPKLU ini sangat menunjang tugas pokok Kodam 6 Mula Warman. Kita punya kendaraan listrik, kemampuannya yang fast charging, itu membuat kendaraan listrik kami bisa selalu siap 24 jam untuk digunakan. Ini untuk mendukung tugas pokok Kodam 6 Mula Warman dalam melaksanakan operasi pertahanan keamanan matra darat di wilayah Kalimantan Timur. Di Balikpapan sendiri terdapat 13 SPKLU yang tersebar di 10 titik dengan mensiagakan ratusan petugas yang akan membantu di masing-masing stasiun pengisian daya. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Dukung peningkatan ekonomi lokal dan kelestarian lingkungan, pertambakan Labangka di Babuluk menjadi percontohan budidaya inovatif yang menggabungkan udang tiger, ikan bandeng, kepiting, dan rumput laut Gracilaria dengan memanfaatkan lahan mangrove tanpa merusak ekosistemnya. Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik memimpin panen perdana di pertambakan Labangka, Babulu, Sabtu siang. Tambak percontohan ini mengusung program budidaya berbasis ekosistem yang menjadi solusi untuk meningkatkan perekonomian lokal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Budidaya 4-in-1 ini memanfaatkan lahan mangrove dengan pendekatan ramah lingkungan, menghasilkan udang harimau, ikan bandeng, kepiting, dan rumput laut Gracilaria. Akmal Malik menyampaikan bahwa hasil panen yang diperoleh hanya dalam waktu 3 bulan. Ini menunjukkan potensi besar sekaligus memberikan harapan baru bagi pengembangan ekonomi berkelanjutan di Kalimantan Timur. Kita berharap ini akan didiseminasi di lokasi-lokasi lain yang ada di Kalimantan Timur. Artinya ini percontohan Pak ya? Ini percontohan. Itu banyak itu Pak ya? Sangat banyak. Tadi warga saja ketika wawancara dengan warga itu ada kurang lebih 200 di daerah Labangka saja di satu kecamatan. Ya kan Pak Camat ya? Satu kecamatan. Ada 200 hektar lebih. Bayangkan ini cuma 4 hektar loh. Ya? Ini 4 hektar Pak? Ya ini 4 hektar cuma. Ya, kalau yang 200 hektar kita optimalkan, bayangkan berapa kita bisa memproduksi pangan kita. Jadi udang nggak perlu lagi didatangkan dari Sulawesi. Bandeng nggak perlu lagi dari Sulawesi. Kemudian juga kepiting kita bisa mandiri. Sementara itu, pengelola tambak Renanda Hanif mengatakan biaya bibit mencapai 100 hingga 300 juta rupiah. Sementara biaya pembukaan lahan sekitar 700 juta rupiah. Masa panennya udang tiger 3-4 bulan, ikan bandeng 6-7 bulan. Kalau kepiting paling cepat 2-3 bulan. Karena kita tidak pembibitan dari awal, tetapi kita pembesaran untuk pengisian daging. Rumput laut Gracilaria tebar sekali sampai seterusnya tidak tebar bibit lagi. Taruh di tempat-tempat di mana masyarakat membutuhkan produksi, contoh di tampak-tampak. Program budidaya ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian pangan sekaligus menjadi contoh pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi daerah lain di Kalimantan Timur. Iswanto melaporkan dari Samarinda.
Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri, selamat pagi dan selamat beraktivitas.